jerawat dan diet atau pola makan itu selalu ada hubungannya. Jadi kenapa terjadi inflamasi atau radang termasuk di kulit, sehingga jadi kita yang bikin, bukan karena kebanyakan bakteri masuk ke kita, tapi kita yang membuat di segala macam usaha di badan kita kerjakan, tetapi kalau misal dari dalam kita tidak seimbang akan menjadi kita dititipkan badan dari Tuhan dan kita harus tahu cara merawatnya. Sampai sekarang industri di skincare sekarang banyak sekali mengandalkan penjualan produk-produk yang bisa mengurangi jerawat. Karena jerawat ini banyak sekali dikeluhkan. Apa penyebabnya jerawat? Jadi kalau kita lihat dari Google ya, kita cek antara jerawat dan diet atau pola makan itu selalu ada hubungannya. Dikatakan bahwa selalu disinggung tentang gula dan dairy. Dairy itu produk-produk yang berasal dari susu. Disinggung dua macam itu. Jadi kita mesti cek lagi apa yang menyebabkan jerawat di badan. Sebenarnya kesehatan kita itu nggak cuma dari luar ya. Oh, kita mesti cuci wajah, kita mesti kasih serum supaya kulitnya bagus, supaya tidak akan berjerawat, tapi juga dari dalam. Kita kurangi radang di badan kita. Problemnya sebenarnya radang. Jadi kenapa terjadi inflamasi atau radang termasuk di kulit? Biasa kan di kulit kita kan ada bakteri. Jadi bakterinya itu berbeda jumlahnya. Pada saat kita radang, bakterinya akan bertumbuh pesat. Bakterinya akan happy atau senang di tempat yang ada radang. Kalau kita ada radang di usus, bakterinya juga akan banyak di situ. Jadi bukan jumlah bakteri yang banyak datang ke kita sehingga kita menjadi radang, tapi karena kita yang merubah badan kita menjadi tempat lahan yang subur buat alien atau bakteri, virus yang datang ke kita. Nah itu. Jadi kita yang bikin, bukan karena kebanyakan bakteri masuk ke kita, tapi kita yang membuat diri kita itu tempat yang subur buat bakteri atau virus yang sudah ada di badan kita. Nah pertanyaannya gimana? Kenapa terjadi radang? Pertama, bakteri itu berkembang pesat dengan menggunakan gula. Metabolisme mereka memang menggunakan gula. Kalau gula banyak di badan kita akhirnya akan meradang. Kita menaikkan insulin merangsang kortisol, dan insulin dan kortisol itu adalah yang akan membuat tubuh kita menjadi radang, inflamasi. Nah, kalau begitu kita inflamasi, radang, kumannya senang sekali karena menjadi lahan yang subur buat mereka karena banyak gula di badan kita. Dan mereka bisa berkembang cepat dengan menggunakan gula. Karena metabolisme di gula itu akan lebih cepat daripada metabolisme di lemak. Jadi mereka senang, mereka happy sehingga kita menjadi radang. Nah mulailah kita merasa ada yang nggak enak di pencernaan, ada yang nggak enak di kulit, jadi radang di kulit. Nah itu yang penyebabnya. Jadi ada hubungan dengan hormon. Hormonnya yang meningkat yaitu hormon testosteron. Kenapa? Karena kortisol meningkat. Kenapa? Karena insulin meningkat. Kenapa? Karena kita banyak memberikan gula di badan kita. Dan jangan lupa, gula itu ada yang manis, ada yang tidak manis. Yang tidak manis yaitu karbohidrat, itu adalah gula. Ubi, mie, tepung-tepungan, nasi, itu adalah gula. Dan jangan lupa juga di buah-buah juga ada gulanya. Itu yang membuat kita menjadi lahan yang subur terhadap bakteri di badan kita. Jadi segala macam usaha di badan kita kerjakan, tetapi kalau misal dari dalam kita tidak seimbang akan menjadi lahan buat mereka. Kemudian apalagi hormon yang termasuk kortisol tadi itu bisa naik walaupun kita nggak makan atau karbohidrat atau gula tidak kita makan. Tapi kita terlalu banyak stres, terlalu banyak aktivitas, kurang istirahat, stresnya dari pagi sampai tengah malam. Tengah malam mungkin mending stresnya mikirin kerjaan besok, kasih makan apa buat keluarga, tapi malah stres karena nggak naik push rank, nggak naik level game. Itu bikin stres. Jadi stres itu bukan hanya stres pikiran ya, mungkin ada yang berpikir, oh stres pikiran. Kalau saya jalan keluar, traveling, dari pagi, jalan terus sampai tengah malam, itu badannya stres. Mungkin kepala otaknya happy, tapi badannya stres. Jadi stres itu bukan hanya pikiran, aktivitas juga, olahraga itu bikin stres. Jadi kita mesti atur waktunya dari pagi, kita kerja, sampai pulang sore, terus jam 9 malam, olahraga.
Tapi saya bisa tidur habis itu. Iya bisa tidur tanpa olahraga juga. Kalau jam 12 malam orang mungkin akan gampang tidur tanpa olahraga. Ya karena butuh tidur, badannya udah capek sekali gitu dari pagi, dari jam 6 sampai jam 12 malam berapa jam. Mungkin Anda bisa dari tidur dari jam 12 sampai jam 5 pagi katanya. Tapi ternyata ada tidur gelisah. Dan ternyata Anda sempat terbangun ke kamar mandi terus balik lagi. Jadi Anda nggak benar-benar tidur 5 jam. Bisa 4 jaman. Itu badannya stres. Radang lagi badannya. Jadi tidur kurang aja, lambung ada masalah. Pencernaan ada masalah, susah BAB, sehingga harus dapat banyak serat supaya Anda bisa BAB lancar. Kalau enggak nanti BAB susah karena otak yang terlalu banyak bekerja, jantung yang terlalu banyak beraktivitas, yang jarang istirahat. Jantung yang akan berdebar cepat, kirim sinyal ke lambung untuk siap melakukan pencernaan. Karena lambung bikin sinyal ke otak supaya menjadi rileks. Kalau Anda kurang rileks, pencernaannya akan terganggu. Sehingga Anda harus makan sayur. Pencernaan terganggu karena Anda tidak rileks, masalah di usus. Ususnya jadi masalah, ususnya akan jadi radang, bakterinya akan berkembang di situ. Kemudian Anda berikan sayur, supaya Anda bisa BAB. Sayur itu makanan buat bakteri. Bakterinya makin banyak lagi. Jadi Anda mesti BAB. Padahal harus diperhatikan apa yang menyebabkan perutnya tidak enak. Karena begadang, karena kurang tidur. Sehingga bakterinya banyak. Bakteri dari usus, kalau problem di pencernaan, apa yang Anda makan, itu nggak benar-benar bisa tersaring. Ada sebagian masuk ke dalam termasuk alergen. Yang begitu Anda makan, harusnya hancur di usus atau di lambung. Karena asam lambung yang sangat asam sekali. Tapi lolos masuk ke pencernaan, sehingga masuk ke dalam pembuluh darah Anda mulai badannya nggak enak. Anda mulai badannya mulai bentol-bentol, mulai jerawatan. Terus Anda bilang, saya nggak cocok sama telur, saya nggak cocok sama ini, saya nggak cocok sama itu. Padahal problemnya di pencernaan. Terus Anda bilang Anda baik-baik aja. Jadi kita harus perhatikan hormon apa yang akan bekerja di badan kita sehingga kita bisa memilih makanan-makanan apa yang sehat. Jangan lupa kita dititipkan badan dari Tuhan dan kita harus tahu cara merawatnya. Jangan sampai kita pakai badan ini dari pagi sampai besok pagi lagi gitu. Harus ada waktu untuk istirahat. Nah, berapa jam istirahat? Tergantung dari aktivitas Anda. Kalau aktivitas Anda santai aja, Anda mungkin tidak perlu atau tidak banyak berpikir, tidak banyak aktivitas, tidak olahraga, ya mungkin Anda nggak terlalu butuh banyak tidur. Tapi kalau Anda olahraganya keras, atau Anda pemikir juga, aktivitas berpikir Anda banyak, harus seimbangkan dengan tidur yang cukup juga.